Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga ya teman-teman semua dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala serta selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita bisa beraktivitas dengan baik. Ya teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman ya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk kelas 4 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Baik teman-teman ya, pada minggu lalu pada pembelajaran yang lalu kita sudah masuk ke pembelajaran tentang Islam mengajarkan kesucian. Nah, untuk selanjutnya kira-kira kita akan belajar apa ya? Namun sebelum teman-teman ya dan kita semua memasuki ke pembelajarannya, ada beberapa hal yang perlu teman-teman persiapkan ya. Seperti biasanya, yang pertama ya, silakan teman-teman ya cari posisi duduk yang nyaman ya. Kemudian jangan lupa siapkan buku pendidikan agama Islam, baik itu buku cetaknya ataupun buku tulisnya, sehingga apa yang Bapak jelaskan teman-teman bisa menyimak ya, serta bisa mencatat hal-hal yang penting. Kemudian jangan sampai lupa untuk berdoa sebelum belajar. Kemudian menonton video pelajaran dari Bapak sampai dengan selesai. Baik, selanjutnya teman-teman kita akan masuk ke pembahasan. Ya, masih dalam pembahasan ya Islam mengajarkan kesucian ya. Sekarang kita akan membahas tentang sunnah-sunnah wudhu ya. Nah, pada pembelajaran yang lalu ya, pelajaran yang lalu Bapak sudah menjelaskan tentang rukun ya, rukun wudhu. Itu teman-teman masih ingat apa saja yang Bapak sampaikan ya? Mulai dari niat ya, membaca niat berwudu hingga ya niat sesudah wudu. Nah teman-teman ya, pada gambar ada ayat ya dalam surah Al-Maidah ayat 6 ya, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, yang artinya apa ya kira-kira? Ya, wahai orang-orang yang beriman ya, idza qumtum ila shalah ya, ketika hendak melaksanakan salat ya, faghsilu wujuhakum, artinya itu maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ya, kedua tanganmu, ilal marafiqi ya, hingga sampai siku ya. Kemudian wamsahu bi ru'usikum, dan usaplah ya kepalamu ya. Kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuhlah kakimu hingga mata kaki. Itu arti dari ya ayat Quran surah Al-Maidah ayat 6 tersebut ya. Nah teman-teman ya, selanjutnya ya rukun wudhu. Perlu teman-teman ketahui ya, ayat yang Bapak bacakan di atas ya, itu adalah rukun wudhu ya, rukun wudhu ya, dasar dari ya wudhu tersebut ya, rukun perintah wudhu tersebut ya yang harus terpenuhi. Adapun yang di bawah ini ya, yang bertulisan yang pertama niat ketika membasuh wajah ya, ini juga rukun wudhu.
namun tidak dicantumkan atau tidak bersumber dari Al-Qur'an, melainkan ya ini dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, untuk hadisnya sendiri ya belum Bapak cantumkan ya. Silakan ya teman-teman simak terlebih dahulu ya penyampaian dari Bapak. Untuk hadisnya kita akan menyusul belakangan. Nah, rukun wudhu yang pertama ya menurut hadis ya serta ayat di atas, pertama berniat ketika membasuh wajah. Nah, artinya teman-teman ya, kita berniat ketika membasuh wajah. Niat wudhunya yang berbunyi nawaitul wudu'a ya irafil hadatsil asghari fardalillahi ta'ala. Sengaja aku niat berwudu ya. Itu artinya itu dibaca ketika membasuh wajah. Nah, kemudian yang kedua membasuh wajah. Nah, ini seperti yang dijelaskan dari ayat Al-Qur'an di atas ya. Falsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wajah kalian. Kemudian yang ketiga, ya rukun wudhu yang ketiga membasuh tangan sampai siku. Nah, ini ya ayat dari atas ya bersumber dari Al-Qur'an tersebut. Wa aydiyakum ilal marafiq. Nah, dan basuhlah kedua tanganmu hingga siku. Kemudian mengusap kepala. Nah, mengusap kepala ini ya bersumber juga dari ayat di atas ya. Wamsahu biru'usikum, yang artinya mengusap kepala. Untuk rukun wudhu yang kelima, membasuh kaki hingga mata kaki. Nah, ini juga bersumber dari ayat di atas yang ayatnya yang berbunyi wa arjulakum ilal ka'bain, membasuh kaki hingga mata kaki. Kemudian rukun wudhu yang keenam, tertib. Nah, ini ya tercantum dalam ya hadis Rasulullah ya teman-teman ya. Perintahnya ya tercantum dalam hadis Rasulullah. Tertib artinya urutan. Nah, dari 6 rukun tersebut ya dilakukan secara berurutan. Artinya mulai dari berniat ya, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, ya, mengusap kepala, membasuh kaki hingga mata kaki, itu semua dilakukan secara berurutan. Tidak dimulai dengan membasuh kaki ataupun mengusap kepala, kemudian membasuh muka, ya, itu salah. Dia harus berurutan dari wajah ya, dari niat ya, niat terlebih dahulu ketika membasuh wajah, kemudian membasuh wajah sampai dengan membasuh kaki hingga mata kaki. Itu yang dimaksud dengan tertib atau berurutan. Nah, bagaimana teman-teman ya? Sudah paham ya untuk rukun wudu ya, untuk rukun wudu ya. Ini ya ada 6, ya, ada 6. Kemudian kita masuk ke ya sunnah wudu. Nah, sunnah wudu ini ya teman-teman ada banyak ya. Nah, yang pertama menghadap kiblat. Nah, ini kita disunahkan menghadap kiblat ketika hendak berwudu. Artinya kita tidak membelakangi kiblat. Nah, sunnahnya adalah menghadap kiblat. Kemudian yang kedua bersiwak. Nah, bersiwak ini teman-temannya kalau untuk zaman modern ya sikat gigi, sikat gigi. Namun kalau dalam bahasa kitabnya ya bersiwak ini memang ada ya sejenis kayu ya yang dipakai orang untuk bersiwak ya, bersiwak atau membersihkan gigi. Selanjutnya sunnah yang ketiga membaca basmalah. Nah, ketika membaca basmalah ini ya biasanya kita ya sebelum membasuh tangan ya, sebelum membasuh tangan kita biasanya membaca basmalah. Kemudian melafazkan niat wudu. Nah, ini juga ya sunnah wudu, melafazkan niat wudu. Nah, kenapa kita melafazkan niat wudu ya? Agar ya hati kita senantiasa mengiringi ya niat tersebut ya, mengiringi bacaan doa sebelum berwudu tersebut. Kemudian selanjutnya membasuh kedua telapak tangan. Nah, ini tadi yang Bapak katakan tadi ya, ketika kita membaca basmalah kita sambil membasuh kedua telapak tangan. Kemudian berkumur-kumur, ini juga termasuk dengan sunnah wudu.
Kemudian istinsyak. Ya, istinsyak ini teman-teman perlu diketahui adalah memasukkan air ke hidung, ke lubang hidung ya, dengan cara dihisap, namun tidak sampai memasuki ke tenggorokan, hanya sebatas hidung. Kemudian dibuang air tersebut. Nah, yang selanjutnya mengusap seluruh kepala. Nah, ini juga termasuk sunnah ya, sunnah. Dan wajibnya adalah sebagian kepala, mulai dari pangkal rambut ya yang ada di kening kita. Kemudian mengusap kedua telinga. Nah, perlu teman-teman ketahui ya, mengusap kedua telinga ini tidak masuk ke rukun wudhu ya teman-temannya, melainkan dia sunnah wudhu. Bagaimana ketika kita lupa mengusap telinga? Tidak masalah ya, asalkan kita tidak lupa mengusap kepalanya. Kemudian menyela-nyela jenggot dan jari ini bagi orang yang mempunyai jenggot yang panjang. Ini adalah sunnahnya ya, menyela-nyela jenggot, kemudian menyela-nyela jari. Kemudian mendahulukan bagian kanan, ini juga sunnah wudhu. Yang ke-12 membasuh atau mengusap sebanyak 3 kali. Nah, ini juga sunnah. Jika lebih dari 3 kali maka kita ya namanya mubazir. Kemudian yang ke-13 berdoa setelah wudhu. Nah, berdoanya sama ya teman-teman, dilafazkan biasanya. Itu salah satu sunnah juga wudhu. Kemudian ad-dalku. Nah, ad-dalku ya artinya menggosok-gosok lengan ya, menggosok lengan. Kemudian ya, muawalah berwudhu dengan berkesinambungan atau tanpa dijeda-jeda, tanpa putus-putus. Artinya tidak diselai dengan berbicara kemudian sambil bermain ya. Itu ya merupakan sunnah wudhu ketika kita wudhunya berkesinambungan. Nah, bagaimana teman-teman ya? Sudah cukup paham ya? Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Ketika teman-teman kurang paham, silakan teman-teman yang menontonnya berulang-ulang agar bisa paham, mulai dari rukun wudhu hingga dengan sunnah-sunnah wudhu. Baik ya teman-teman ya, mungkin cukup ya sampai di sini ya Bapak menjelaskan ya, mulai dari sunnah wudhu sampai dengan ya, mulai dari rukun wudhu ya sampai dengan sunnah-sunnah wudhu. Nah, untuk selanjutnya kita akan jelaskan di pendalaman materi ya. Ketika kita bertemu insya Allah Bapak jelaskan. Baik ya, terima kasih Bapak akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajarnya teman-teman ya, dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah. Ampunkan dosaku, terima